Selamat pagi teman-teman kelas MPK. Kami dari kelompok Jasmine akan mempresentasikan makalah penelitian kami yang berjudul pengaruh implementasi kebijakan pengolahan sampah terhadap tingkat perilaku buang sampah sembarangan oleh mahasiswa-mahasiswi FISIP UI di Kota Depok. Ini ada bab satunya. Lanjut. Kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat baik secara fisik maupun materi yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Masalah lingkungan yang ada dalam masyarakat salah satunya adalah masalah sampah yang krusial. Masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya memproduksi sampah yang jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan beban masalah ke depannya. Kota Depok sendiri masih berhadapan dengan masalah pengelolaan sampah karena produksi perharinya melebihi kapasitas dan daya dukung TPA Cipayung. Dalam General Theory of Crime, Govertson dan Hirschi mengklaim bahwa semua jenis kejahatan dapat dijelaskan dengan kontrol diri yang rendah ditambah dengan ketersediaan peluang. Perilaku individu yang hendak membuang sampah tidak pada tempatnya dapat digambarkan melalui teori tersebut, di mana terdapat kontrol diri yang rendah dan tersedianya peluang bagi individu. Lanjut. Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah akan menimbulkan masalah jika hanya menjadi peraturan yang diremehkan. Adapun yang termasuk dalam tindakan merusak lingkungan adalah membuang sampah sembarangan. Tindakan ini dapat berdampak besar apabila tidak ada regulasi dan upaya implementasi yang serius. Implementasi kebijakan sampah di Kota Depok merupakan pemenuhan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Sistem pembuangan sampah yang digunakan pemerintah Kota Depok adalah teknik open dumping yang juga melanggar UU Nomor 18 Tahun 2008, Pasal 24 Ayat 1 dan 2. Lanjut. Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang dan permasalahan penelitian di atas, adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah mengkaji bagaimana pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap tingkat perilaku buang sampah sembarangan oleh mahasiswa-mahasiswi UI di Kota Depok. Lanjut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan mendapatkan pemahaman mengenai bagaimanakah pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap tingkat perilaku buang sampah sembarangan oleh mahasiswa-mahasiswi FISIP UI di Kota Depok. Lanjut. Signifikansi akademis dalam penelitian ini adalah untuk memperkaya kajian dalam bidang kriminologi, khususnya dalam kajian mengenai lingkungan dan kejahatan, perilaku buang sampah sembarangan, dan pengaruhnya. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan lingkungan dan kejahatan, khususnya pengaruh perilaku buang sampah sembarangan. Signifikansi praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi tambahan kepada masyarakat FISIP UI mengenai tindakan merusak lingkungan. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat membuka sudut pandang masyarakat mengenai perlindungan terhadap lingkungan dengan membuka data hasil penelitian kami ke media sosial. Lalu ke bab 2, yaitu mengenai tinjauan pustaka. Next. Kami memakai 10 jurnal yang berkaitan dengan buang sampah sembarangan, pembuatan kebijakan, dan implementasi kebijakan, serta General Theory of Crime. Next. Kajian teoritis yang kami pakai adalah General Theory of Crime milik Gottfredson dan Hirschi. Dalam General Theory of Crime, mereka mengklaim bahwa semua jenis kejahatan dapat dijelaskan dengan kontrol diri yang rendah ditambah dengan ketersediaan peluang. Seorang individu memiliki kontrol diri yang rendah untuk membuang sampah pada tempatnya. Individu tersebut akan merasa memiliki peluang yang lebih besar bila tidak ada kontrol sosial atau tidak adanya regulasi dan penerapannya. Next. Variabel independen dalam penelitian kami adalah implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Next. Sedangkan variabel dependen yang kami pakai adalah perilaku buang sampah sembarangan pada populasi mahasiswa-mahasiswi FISIP UI di Kota Depok. Definisi konseptual. Yang pertama adalah kebijakan. Kebijakan sendiri menurut Budiarjo adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu oleh kelompok-kelompok atau individu politik. Fungsi-fungsi tersebut dilakukan agar kebijakan publik dapat mencapai tujuannya, yaitu memberikan peran serta tanggung jawab, merefleksikan nilai, kepercayaan, dan norma dalam kehidupan masyarakat. Next. Implementasi sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah yang memiliki tujuan yang telah dirancang dalam keputusan kebijakan. Dalam hal ini adalah implementasi kebijakan mengenai buang sampah sembarangan. Next. Sampah sendiri dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah merupakan
sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah sendiri memiliki jenis-jenis yang beragam, dari sampah organik hingga organisme hidup. Next. Perilaku buang sampah sembarangan diatur dalam Pasal 29 ayat 1 huruf S sebagai tindakan yang dilarang. Lalu pada self-control theory, self-control theory sendiri ini adalah bagian internal dalam individu yang mengatur seseorang. Lalu social control adalah sebagian besar merupakan faktor yang berada di luar individu. Yang General Theory of Crime sendiri memandang bahwa rendahnya kontrol diri merupakan faktor penyebab kejahatan di samping social control. Next. Berikut kerangka berpikir yang kami pakai dalam penelitian kami, yaitu kontrol diri yang rendah ditambah dengan ketersediaan peluang mengarahkan pada perilaku kriminal. Salah satu bentuknya yaitu membuang sampah sembarangan yang dipengaruhi oleh implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Selanjutnya masuk ke bab 3 metode penelitian. Next. Pendekatan penelitian yang kami pakai yaitu pendekatan penelitian kuantitatif. Next. Tujuan dari penelitian kami yaitu untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap tingkat perilaku buang sampah sembarangan oleh mahasiswa-mahasiswi FISIP UI Kota Depok. Nah, penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran terhadap masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan hanya karena rendahnya implementasi kebijakan mengenai sampah. Nah, teknik pengumpulan datanya yaitu bersifat self-report. Next. Ini berikut adalah waktu pelaksanaan penelitian kami. Next. Lalu selanjutnya definisi populasi yang penelitian kami gunakan adalah mahasiswa-mahasiswi FISIP UI. Sementara sampelnya yaitu mahasiswa-mahasiswi FISIP UI aktif angkatan 2017 sampai 2019 dari antropologi, HI, ilmu kesejahteraan sosial, komunikasi, ilmu politik, kriminologi, dan sosiologi. Next. Teknik sampling yang kami gunakan yaitu cluster sampling. Next. Lokasi penelitiannya yaitu lingkungan FISIP UI. Next. Teknik penulisan datanya, pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel atau bivariat yang terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen. Next. Hipotesis penelitiannya H0, tidak ada hubungan signifikan antara pengaruh implementasi kebijakan terhadap tingkat perilaku membuang sampah sembarangan mahasiswa-mahasiswi FISIP UI. H1-nya terdapat hubungan signifikan antara pengaruh implementasi kebijakan terhadap tingkat perilaku membuang sampah sembarangan mahasiswa-mahasiswi FISIP UI. Next. Berikut adalah operasionalisasi konsepnya. Next. Selanjutnya bab 4, temuan data dan pembahasan. Yang pertama ada profil responden, pertama ada jenis kelamin responden, lalu angkatan responden dari angkatan 2017 hingga angkatan 2019. Selanjutnya ada dari jurusan responden dari ke-7 jurusan di FISIP. Selanjutnya ada analisis univariat, yaitu ukuran pemusatan dan penyebaran dari variabel independennya. Dapat dilihat dengan keterangan 1 ada sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Ini dari tabel pernyataan ke-6 IV-nya, ini dari tabel pernyataan ke-7 IV-nya. Nah, selanjutnya di variabel dependennya, dari tabel pernyataan ke-10 dari DV, selanjutnya ada tabel pernyataan ke-11 dari DV-nya, dan tabel pernyataan ke-29 dari DV-nya. Selanjutnya ada tabel frekuensi dari variabel dependennya. Dari pernyataan saya pernah membuang sampah sembarangan, 3 sangat tidak setuju, 8 tidak setuju, 59 setuju, dan 30 sangat setuju. Berikut dari pernyataan saya pernah melihat sampah yang dibuang sembarangan. Ya, selanjutnya ada variabel independennya. Dari pernyataan tempat sampah pada kawasan FISIP UI sulit ditemui, 1 sangat tidak setuju, 12 responden tidak setuju, 69 responden setuju, dan 18 responden sangat setuju. Selanjutnya juga ada contoh dari pernyataan tempat sampah pada kawasan FISIP UI dapat menampung semua sampah yang dihasilkan setiap harinya. Ini ada analisis bivariat, yaitu uji tabulasi silang antara tingkat perilaku buang sampah sembarangan dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Tingkat perilaku buang sampah sembarangan yang rendah ada 64 orang dan tingkat perilaku buang sampah sembarangan yang tinggi ada 36 orang.
Di sini ada hipotesis uji korelasi di mana HO tidak ada hubungan signifikan antara IV dan DV, dan H1-nya terdapat hubungan signifikan antara IV dan DV. Uji korelasi, hasil output signifikan alfa penelitian ini sebesar 0,393, sehingga dapat diketahui bahwa HO-nya diterima, maka tidak terdapat hubungan signifikan antara IV dan DV-nya. Kekuatan hubungannya, hasil output menunjukkan minus negatif 0,086, berarti bahwa kekuatan antara IV dan DV-nya lemah. Arah hubungan bersifat negatif, yaitu sebesar negatif 0,086, yang berarti jika IV-nya naik, DV-nya turun, begitupun sebaliknya. Kita ada uji regresi, di mana variabel independennya implementasi kebijakan pengelolaan sampah, dan variabel dependennya perilaku buang sampah sembarangan. Dari model summary-nya, R atau kekuatan pengaruh bernilai 0,086, yang artinya hubungan sangat lemah antara IV dan DV-nya. Nah, R square atau koefisien determinasi bernilai 0,7%, di mana artinya IV mempengaruhi DV hanya sebesar 0,7%. Uji regresi masih yang ketiga, uji ANOVA. Karena signifikansi alfa sebesar 0,393 dan karena signifikansi alfanya lebih dari 0,05, artinya H1 ditolak dan H0 diterima. Jadi ada uji koefisien. Uji koefisien ini digunakan untuk membuat persamaan regresi, di mana persamaannya menjadi Y sama dengan 104,168 negatif 0,087x. Di mana jika dibuat ke diagram Cartesius seperti berikut. Dan artinya semakin tinggi implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang terjadi, maka semakin rendah tingkat perilaku buang sampah. Ada analisis teori. Nah, tujuan awal penggunaan General Theory of Crime dalam penelitian kami yaitu untuk melihat bahwa lemahnya self-control dan lemahnya implementasi regulasi akan menciptakan peluang seseorang untuk membuang sampah sembarangan. Nah, ada analisis lingkung bidang dari 3 kajian literatur kami. Yang pertama, menunjukkan bahwa satu variabel saja itu tidak cukup untuk menjelaskan perilaku membuang sampah sembarangan. Dari jurnal kedua, yaitu menunjukkan bahwa pada penelitian yang kami lakukan, faktor reinforcing menjadi salah satu alat ukur saat hipotesis 0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa faktor reinforcing bukanlah faktor utama. Nah, dari jurnal ketiga, tidak ada hubungan signifikan antara pengaruh implementasi kebijakan terhadap tingkat perilaku membuang sampah sembarangan mahasiswa-mahasiswi FISIP UI. Lalu ada bab 5-nya, lanjut. Kesimpulannya itu berdasarkan hasil pengujian cross-steps gabungan yang dilakukan terhadap variabel tingkat perilaku buang sampah sembarangan dan variabel implementasi kebijakan pengelolaan sampah dapat dilihat bahwa hubungannya tidak linear. Dari pengujian cross-steps gabungan yang dilakukan, juga variabel independen implementasi kebijakan pengelolaan sampah, tingkat perilaku buang sampah sembarangan akan turun ketika implementasi kebijakan pengelolaan sampah naik. Lalu pembuktian H1 ditolak dan diperlemah dengan hasil uji korelasi antara variabel implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan variabel tingkat perilaku buang sampah sembarangan yang memiliki tingkat signifikansi 0,393, di mana H0 dapat ditolak. Hal ini disebabkan oleh adanya pertanyaan yang kurang relevan dan cenderung berlawanan premisnya satu sama lain dalam kuesioner kami. Hasil kekuatan hubungan kedua variabel ini adalah sebesar minus 0,086, maka hubungannya lemah. Kekuatan. Saran akademis dalam penelitian ini tidak ada dimensi yang dilibatkan dalam merumuskan dan membuat pertanyaan untuk kuesioner, sehingga dalam analisisnya peneliti tidak dapat membagi penjelasan secara lebih detail. Maka dari itu, penelitian berikutnya dapat memasukkan dimensi ke dalam pertanyaan. Saran praktisnya, dari data bahwa mayoritas responden, yaitu sebanyak 69%, menganggap tingkat implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih rendah, adalah untuk meningkatkan implementasi serta kualitas kebijakan pengelolaan sampah baik di Depok, lingkungan UI, dan FISIP UI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.